sedang menandatangani hak nama brand dengan perjanjian agar tidak ada yang bisa menggunakan nama brand yang sama dan brand milik dari perusahaan sambal bakar, supaya perusahaan Dena bisa dilindungi oleh badan hukum. Aduh, ini produk sama kayak nama produk gue ya. Jangan-jangan ini si Rifki buka cabang baru lagi nih. Wah, bahaya nih. Harus gue telepon nih orang nih. Halo Rif, jangan-jangan lu buka cabang baru ya? Oh ini ada nama produk sama kayak kita ini. Aduh, bahaya. Halo, Dik. Ada apa ya? Oh, cabang baru. Produknya sama. Oh, sama banget ya? Enggak. Gua nggak pernah sampai kayak gitu, Tip. Iya, nanti gua cari tahu deh. Benar, gua nggak sampai kayak gitu. Ya kalau nggak gini aja, kita bareng-bareng nih. Lu kirim linknya dulu ke gua mau cari tahu produknya seperti apa, jadi nggak salah paham. Ya udah, oke, ntar ya, kirim langsung. Oh iya ya, salah banget. Tuh ini nggak benar sih ini. Menu termahal di sambal bakar terbaru punyanya. Ya, gue udah lihat tip dari yang lo kirim tadi, linknya. Ya, emang sama banget dari produk dan lain sebagainya. Kalau gitu caranya, mending langsung kita bikin surat laporan aja, badan hukum. Langsung aja, nggak usah basa-basi, langsung kita eksekusi. Ya. Assalamualaikum. Di sini perusahaan Dana mendapatkan surat laporan gugatan atas memakai nama brand orang lain, padahal Dana sudah mentandatangani nama brand yang dia punya sekarang. Halo, besok saya butuh kamu ya buat ngurus kasus saya di pengadilan. Nanti saya kirim dokumennya. Besok saya butuh kamu ya buat ngurus kasus saya di pengadilan. Siap Bu, laksanakan. Sidang pada hari ini akan dimulai. Kasus yang akan disidangkan adalah perkara antara penggugat Saudara Latif Ihsan yang merupakan pemilik usaha dengan nama Sambal Bakar melawan tergugat PT Sambal Bakar. Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah mencuri nama brand miliknya. Apakah benar demikian? Benar Yang Mulia, penggugat mendirikan brand tersebut jauh sebelum tergugat hadir di pasar. Namun tergugat dengan sengaja mendaftarkan nama tersebut dengan merek dagang mereka dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Penggugat merasa dirugikan dan meminta keadilan. Apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa penggugat menggunakan nama Sambal Bakar lebih dulu daripada tergugat? Kami telah melampirkan bukti dokumen transaksi, promosi, dan testimoni pelanggan sejak 5 tahun yang lalu Yang Mulia. Ini menunjukkan bahwa penggugat telah membangun merek tersebut dari awal. Izin Yang Mulia, kami ingin menyatakan bahwa meskipun penggugat mungkin telah menggunakan nama tersebut terlebih dahulu, secara hukum hanya perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan pendaftaran merek tersebut. Tergugat adalah pemegang sah dari merek dagang ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggugat, apakah Anda sadar bahwa tanpa status badan hukum, Anda tidak memiliki hak eksklusif terhadap nama tersebut? Ya, Yang Mulia, tapi ini saya merasa tidak adil. Saya sudah membangun nama produk ini dari kecil hingga besar. Tapi sekarang mereka mengambilnya dengan begitu saja Yang Mulia. Bagaimana ini keadilan ini? Penggugat harus memahami bahwa undang-undang telah mengatur mengenai hak merek berdasarkan pendaftaran dan status hukum perusahaan. Tanpa pendaftaran tersebut, posisi Anda di sini sangat lemah menurut hukum. Yang Mulia, kami mengajukan ini berdasarkan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pendaftaran merek dapat ditolak apabila mereka tersebut melanggar hak pihak lain.
khususnya apabila merek tersebut memiliki kemiripan dengan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun, Yang Mulia, tergugat adalah pemegang sah dari merek tersebut dan sesuai pasal 35 UU Merek, kepemilikan hak merek berlaku bagi pihak yang telah mendaftarkannya secara resmi. Usaha penggugat juga diketahui mengalami penurunan akibat ketidakmampuan bersaing dan kami meminta putusan ini segera agar tidak berlarut-larut. Berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan merek sambal bakar berada di tangan tergugat. PT Sambal Bakar sebagai pemegang pendaftaran resmi sesuai pasal 35 Undang-Undang Merek, penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam klaim ini. Yang Mulia, apa yang akan terjadi pada usaha saya? Karena Anda telah menyatakan diri pailit dan menyerahkan bukti kebangkrutan usaha Anda, maka pengadilan menerima status pailit Anda. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pengadilan menetapkan penggugat dalam keadaan pailit. Semua aset terkait usaha Anda akan diurus oleh pihak yang berwenang. Terima kasih Yang Mulia atas keputusannya. Lain kali tips kita buat bisnis itu harus tahu udah pakai atau enggak brandnya, pokoknya berbadan hukum. Aduh, emang pusing juga kalau udah kayak gini. Mau apa, uang bisa cari, yang penting kita harus berarti. Ikhlaskan segalanya, keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, masa yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Ku serahkan semuanya. Kami telah mengampilkan bukti berupa dokumentasi transaksi. Secara hukum, hanya perusahaan Kak. Ya, Yang Mulia, tapi saya merasa ini tidak adil, Mulia. Loh. Yang Mulia, kami mengajukan ini berdasarkan pasal 21 ayat 3 nomor. Namun Yang Mulia, tergugat adalah pemegang saham. Pemegang saham. Yang Mulia, apa yang akan terjadi pada usaha saya?